Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini saya akan menampilkan praktik mengajar siswa SMA. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Ya, bagus. Coba kalian sekarang cek-cek dulu di sekitar kalian, di bawah atau di kolong meja. Siapa tahu ada sampah. Tidak ada, Bu, bersih. Ya, bagus. Bagus ya. Sekarang kita mulai pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai resensi buku. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai puisi. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Saya, Bu. Ya, silahkan Anissa. Puisi adalah curahan hati penyair. Ya, kamu benar. Ibu tambahkan ya, jadi puisi adalah sekumpulan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang yang mengutamakan keindahan kata-kata. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, sebelumnya kita ice breaking dulu yuk, agar kita fokus dan semangat dalam belajar. Ibu contohkan dulu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. 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 Dimulai. Konsentrasi. Teguh konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Kita sudah fokus kan setelah melakukan ice breaking tadi. Yuk, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini mengenai materi. Nah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu apa itu resensi? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu resensi? Gak ada yang tahu ya? Juga tahu. Jadi resensi itu merupakan penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, film, dan drama. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan resensi fiksi? Resensi fiksi. Resensi fiksi di sini yaitu resensi yang membahas mengenai buku-buku fiksi. Buku-buku fiksi itu yaitu ada novel, ada legenda, ada dongeng, dan lain sebagainya. Sedangkan resensi non fiksi. Resensi non fiksi yaitu suatu resensi yang membahas buku-buku yang sifatnya ilmiah. Buku-buku apa sih yang non fiksi itu? Yaitu buku-buku kayak buku pelajaran, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan resensi itu merupakan penilaian. Nah, yang kedua ada unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi ya. Unsur resensi. Ada yang tahu unsur-unsur resensi ada berapa? Ada 4, Bu. Ya, benar. Unsur resensi itu ada 4 ya. Yang pertama ada judul resensi.
resensi ini memiliki keterkaitan dengan isi resensi. Ketika kita menulis judul resensi, judulnya itu harus menarik agar memiliki nilai tersendiri. Yang kedua, ada identitas buku. Identitas buku ini biasanya berisi judul buku, penerbit, tahun buku terbit ya, pengarang, dan tebal buku. Jadi identitas buku di sini terdapat judul, penerbit, tahun terbit, pengarang, dan tebal buku. Yang ketiga ada isi resensi. Isi resensi ini yaitu berisi tentang ulasan-ulasan singkat, dan biasanya ada kelemahan buku dan juga kekurangan buku tersebut dijelaskan dalam isi resensi ini. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup di sini biasanya menjelaskan mengenai kenapa sih buku itu ditulis dan kepada siapa buku itu ditujukan. Jadi kesimpulannya, unsur resensi itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada judul resensi, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada isi resensi, dan keempat ada penutup. Nah, setelah kita tahu pengertian resensi, tujuan resensi, dan unsur-unsur resensi, sekarang ada jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ada yang tahu ada berapa? Ada 4, Bu. Salah. Jenis-jenis resensi itu ada 3 ya. Yang pertama ada resensi informatif. Yang kedua ada resensi evaluatif. Yang ketiga ada resensi informatif evaluatif. Bisa kita lihat ya di PPT. Ini penjelasan dari jenis-jenis resensi. Di sini setelah kita melihat jenis-jenis resensi, ada yang belum paham? Paham. Ya. Kalau sudah paham, selanjutnya ada teknik-teknik resensi. Teknik-teknik resensi di sini ada 3 ya, sama aja kayak jenis-jenis. Yang pertama ada teknik cutting. Teknik cutting di sini yaitu merekatkan potongan-potongan dalam meresensi. Yang kedua ada teknik focusing. Teknik focusing ini yaitu kita itu fokus pada satu aspek saja ketika kita membuat resensi. Yang ketiga ada teknik comparing. Teknik comparing di sini yaitu mengajak seseorang untuk melakukan perbandingan-perbandingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik dalam resensi itu ada 3. Ada teknik cutting, teknik focusing, dan teknik comparing. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan 2 gambar contoh resensi. Ini gambar yang pertama ya, bisa kalian lihat. Ya, menurut kalian ini merupakan contoh resensi apa? Fiksi. Fiksi ya, benar. Resensi fiksi itu contoh bukunya namanya apa ini?
Novel. Ya benar, ini merupakan contoh resensi fiksi, yaitu novel. Nih yang kedua, Ibu tampilkan lagi ya gambarnya. Bisa kalian lihat, ini merupakan contoh resensi apa? Non-fiksi. Iya benar, ini merupakan contoh non-fiksi. Namanya, bukunya apa ini namanya? Buku belajar. Ya, ini namanya buku pembelajaran ya, anak-anak. Ya, ini merupakan kedua contoh resensi fiksi dan non-fiksi. Ya, setelah kita mempelajari materi mengenai resensi, sebelum ke pembagian kelompok, ada yang ingin bertanya atau belum paham mengenai resensi yang Ibu jelaskan tadi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Apa sih peran resensi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi peranan resensi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama memberikan gambaran kepada pembaca. Jadi sebelum si pembaca ini membaca suatu karya seseorang berupa buku, kayak film, drama, jadi si pembaca ini udah mempunyai wawasan gitu mengenai suatu karya seseorang ini. Terus yang kedua yaitu mengasah kemampuan seseorang. Jadi semakin banyak seseorang ini meresensi buku, semakin pintar gitu otaknya, semakin mempunyai kecerdasan menulis resensi. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Sekarang kalian buat kelompok yang terdiri dari 3 orang ya. Kemudian kalian cari nih contoh resensi. Cari ya contoh resensi, baik resensi fiksi maupun resensi non-fiksi. Waktunya 30 menit ya. Setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya, perwakilan dari setiap kelompoknya mempresentasikan hasil kerjanya. Nama saya Anissa. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Contoh resensi ini, kami mengambil contoh resensi fiksi, yaitu novel Laskar Pelangi. Kelebihan dari novel ini yaitu memiliki gaya bahasa yang cukup menarik untuk dibaca, lalu memberikan kenyamanan untuk para pembaca saat menyimak alur cerita, dan terakhir cover bukunya itu menarik. Kekurangan dari novel ini yaitu terletak pada saat mengakhiri ceritanya, karena tokoh aku namanya diubah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tadi sudah lihat kan penampilan dari perwakilan setiap kelompoknya memaparkan mengenai contoh resensi baik fiksi maupun non-fiksi. Karena waktu kita sudah habis, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan. Kalian buat resume mengenai materi resensi. Kemudian kalian juga pelajari mengenai teks biografi, karena minggu depan kita akan belajar mengenai teks biografi. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.